Selamat pagi sahabat GPIB, Shalom. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Bersama saya Pendeta Satius, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Pospelkes Siloam Tadoan dan Pospelkes Bethesda Tonda. Sahabat GPIB, sebelum kita mengawali segala aktivitas yang kita akan lakukan di pagi hari ini, biarlah kita dituntun lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari baru Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur bagaimana Tuhan menuntun, bahkan menjaga kami dari perseratan kami dan membangunkan kami di pagi hari dengan penyertaan dan berkat yang luar biasa. Di saat ini ya Tuhan, kami akan mengawali segala tugas dan tanggung jawab kami, bahkan aktivitas kami dengan kekuatan yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, biarlah ketika kami juga bersama-sama akan merenungkan firman, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, bahkan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyatakan kami, agar kami senantiasa diberikan hikmat pengertian lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga dapat memperlakukan segala firman yang kami baca dan kami dengar dalam kehidupan hari lepas hari kami. Inilah kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini pembacaan kita terambil dari Yesaya pasal 40, ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan menyatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku setara dengannya? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan membawa segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka semua. Oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, tak satu pun yang tak hadir." Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Maranatha. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya berada di tempat wisata yang ada di Desa Tadoan. Dan tempat wisata ini menjadi bukti nyata keindahan dan kemahakuasaan yang Tuhan miliki. Bahkan dari tempat wisata ini kita terus menyatakan kekaguman atas apa yang Tuhan nyatakan sehingga membawa kita kepada kesadaran iman. Tidak satu pun manusia yang mampu menandingi kuasa dan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, ketika kita bersama-sama melihat pembacaan kita di Yesaya pasal 40 ayat 25 hingga ayat yang ke-26, di mana perikop bacaan kita menyatakan keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Bahkan dinyatakan juga siapa yang setara dengan Tuhan. Kalau kita membaca bagaimana sabda bina umat kita di pagi hari ini, bagaimana tema perenungannya menyatakan Tuhan tidak bisa disamakan dengan apapun dan siapapun. Tentu dalam pembacaan kita, bahkan perenungan kita di pagi hari ini, Nabi Yesaya ingin menyampaikan, bahkan memiliki kekaguman
atas kemahakuasaan Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada umat-Nya. Bahkan hanya Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, bahkan sebagai pencipta alam semesta ini. Itu yang hendak Nabi Yesaya sampaikan dalam pasal yang ke-40, terkhususnya di ayat yang ke-25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Di sini Nabi Yesaya ingin menyatakan bagaimana kedahsyatan dan keagungan Tuhan sehingga kita sebagai manusia hasil ciptaan Allah tidak baik untuk memegahkan diri. Apalagi jika kita berusaha bermegah diri atas kemanusiaan kita, hanya akan mendatangkan kehancuran kita. Begitu juga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-26, di mana dalam ayat yang ke-26 menyadarkan kita tentang betapa kecilnya kita sebagai manusia di hadapan Allah. Kita tidak menyadari akan hal itu, karena terkadang kita sebagai manusia bernafsu dengan kehebatan dan kekuatan yang kita miliki sehingga kita lupa memandang ke atas langit bahwa alam semesta ini hanyalah tempat persinggahan kita. Bahkan alam semesta ini tentunya tidak abadi untuk kita tempat. Oleh sebab itu, sahabat GPB yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semakin menumbuhkan nilai dalam diri kita untuk menghargai Tuhan. Bagaimana cara menghargainya? Hargailah tiap anugerahnya dalam hidupmu. Hargailah tiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap kita mulai tidak puas dengan yang kita miliki saat ini, artinya kita kurang menghargai karya ajaibnya dalam diri kita. Padahal setiap kelemahan kita pun dikerjakan oleh Tuhan dengan sentuhan pribadi yang begitu menakjubkan. Mari sahabat GPIB, tetaplah menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Dan tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, dan yakinlah ketika engkau menjadi pribadi yang rendah hati, maka berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari baru kami awali di dalam nama-Mu. Dan kami yakin dan percaya segala hal yang menjadi aktivitas, bahkan segala hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Di saat ini ya Tuhan, ketika kami mengawali dengan penuh kegelisahan, ketakutan, kami mohon pertolongan hikmat-Mu, sehingga kami dimampukan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami juga bersyukur bagaimana renungan pagi hari ini mengajarkan kami untuk tetap mengagungkan dan tentunya selalu mengimani dalam nilai diri kami bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala alam ciptaan-Mu. Dan kami juga disadari bahwa dunia ini tidak untuk selamanya. Dunia ini hanyalah sementara, oleh sebab itu izinkan kami untuk selalu menyatakan sebagai pribadi yang bisa memanfaatkan segala yang kami punya dan mensyukuri segala yang kami punya dan mengerjakan itu dengan penuh sukacita dan penuh dengan kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Amin. Demikian untuk renungan kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati segala kehidupan dan pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.